semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, tarot reader kalian, yang keren galun pangki ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini, gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian. Cuman, kalau biasanya gue bacain kalian per bulan, berhubung sekarang udah tengah bulan September, jadi might as well gue bacain peruntungan zodiak kalian secara umum aja selama 2 minggu ke depan, oke? Pembacaan ini bersifat general, bisa jadi sangat resonate, bisa jadi biasa aja, bisa jadi kurang resonate. Nggak apa-apa, jangan dipaksa. Itu karena gue bacain berdasarkan satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita sebenarnya memiliki lebih dari satu aspek zodiak yang disebut birth chart. Jadi, feel free untuk cek pembacaan zodiak-zodiak lain yang ada di birth chart kalian. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, komen, dan subscribe dulu, baru deh kita terjun ke readingnya. Oh, para Libra, bagaimana kabar kalian selama September ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya kalian. Oke, jadi seperti yang tadi udah gue jelasin, gue akan bacain September kalian 2 minggu ke belakang, apa yang kira-kira masih perlu kalian evaluasi, dan 2 minggu ke depan, apa yang masih perlu kalian persiapkan, apa yang sebaiknya kalian persiapkan, kayak gitu. Oke, jadi ini gue akan bacain secara general. Aspek yang akan gue baca di sini kurang lebih adalah tentang kehidupan secara umum, pekerjaan atau studi, dan percintaan. Kita akan mulai dulu dari yang 2 minggu kemarin ya. Kira-kira apa sih yang masih perlu kalian evaluasi lagi? Oke. Jadi untuk kehidupan secara umumnya, kalian dapat kartunya adalah Queen of Swords. Untuk pekerjaan atau studi, kalian dapat kartunya Six of Swords. Untuk percintaannya, kalian dapat kartunya Eight of Pentacles. Oke. Gue tergerak banget ingin mengambil kartu lagi, cuman nggak, gue harus adil sama kalian semua. Oke. Kita akan mulai dari kehidupan kalian secara umum dulu ya. Di sini kalian dapat kartunya kan Queen of Swords. Queen of Swords itu memang melambangkan sesosok yang cerdas, tegas, tapi nggak jarang juga tajam dalam berucap, gitu. Jadi memang ini tuh definisi sebuah kondisi di mana mungkin lo bener, cuman penyampaian lo kadang agak nyelekit aja. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu yang memang masih perlu lu perbaiki lagi dari segi kehidupan lo secara umum. Gitu. Untuk beberapa hal, memang apa yang lo ucapkan, cara pikir lo, cara lo memandang suatu hal, gitu, judgement lo terhadap sesuatu hal, itu memang mungkin bisa dibilang benar. Gitu. Cuman bagaimana kita menyampaikan hal tersebut, bagaimana kita mengkomunikasikan hal tersebut agar pesan yang mau kita sampaikan tuh sampai gitu. Karena ini kan masalahnya ada di komunikasi gitu. Jangan sampai lo maksudnya mau ngomong A, cuman orang tuh jadi nangkepnya lo sekedar jahat aja, padahal mungkin you have a point. Lo punya poin yang valid gitu. Cuman karena mungkin cara penyampaian lo terlalu ya gue bisa bilang kurang memperhatikan kondisi orang lain atau kurang memperhatikan situasinya secara keseluruhan, itu menyebabkan apa yang benar yang mau lo sampaikan malah jadi terkesan salah. Nah, itu yang perlu lo perbaiki lagi secara umum, kayak gitu. Sedangkan kalau dari sisi studi atau pekerjaan, kalian dapatnya di sini kartunya adalah Six of Swords. Six of Swords ini memang melambangkan sebuah kartu tentang moving on. Oke. Jadi mungkin aja kalian kemarin baru memutuskan kalian mau pindah pekerjaan, atau mungkin kalian baru lulus, kayak gitu-gitu. Jadi memang ini adalah proses yang berjalan gitu kalian. Dan ini kartu ini memang melambangkan lo berusaha keluar dari situasi yang gak enak, dan kayak lo mencoba mencari solusi gitu loh, which is great. Cuman yang perlu kalian ingat adalah ini adalah sebuah proses. Oke, jadi mungkin sekarang kalian lagi ngerasain euforianya, lagi seneng banget, mungkin baru aja keluar dari situasi yang gak enak atau situasi yang berat berkaitan dengan pekerjaan atau studi kalian. Kalian lagi ngerasain euforianya. Nah, kedepannya bisa jadi kalian ada ya
ya normal lah ya, setelah kita semangat banget pasti akan ada rasanya kita semangatnya agak turun dikit. Nah itu gimana caranya kalian bisa manage itu agar rasa semangat yang kalian rasakan sekarang itu bisa bertahan lama, bisa terus memacu kalian untuk maju kayak gitu. Nah itu yang perlu di manage ya. Ingatlah bahwa kalian itu lagi menjalani sebuah maraton gitu. Kalian nggak lagi balapan sprint gitu loh, kalian tuh lagi maraton. Maraton kan berarti emang jangkanya panjang, lo harus atur pace lo gitu, jangan terlalu cepat di depan atau jangan terlalu lambat atau segala macam. Nah memang pace-nya ini yang mesti lo cari lagi dan yang mesti lo atur kayak gitu untuk studi atau kerjaannya. Sedangkan untuk love life-nya di sini kalian dapat kartunya Eight of Pentacles. Eight of Pentacles di sini memang melambangkan sebuah kondisi di mana lo bekerja keras, tapi di sisi lain kartu ini juga menggambarkan sebuah situasi di mana apa yang lo lakukan atau apa yang lo jalanin itu tuh monoton kayak gitu. Kayak lo ngerti gak sih orang yang kerja keras tapi nggak kerja cerdas, cuma ini konteksnya dalam percintaan gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin udah kayak melelahkan banget buat lo dan lo harus cepetan cari solusinya, karena kayak mungkin sekarang lo masih ngerasa gue masih bisa tahan deh sama kondisi kayak gini, gue masih bisa tahan sama kondisi kayak gini. Cuman kalau lo berpikir atau lo hanya melihat untuk hari ini aja atau untuk besok aja, suatu hari nih tiba-tiba kayak one day you wake up, lo baru sadar kayak oh my god gue exhausted banget dalam hubungan ini, misalnya kayak gitu, gue capek banget dengan kondisi percintaan gue seperti ini kayak gitu. Jadi kayak jangan ngegampangin kondisi lo sekarang cuman karena lo masih tahan, tapi lo harus lihat apakah kondisi lo itu sebenarnya sustainable atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya you have to do something about it. Oke? Itu yang masih perlu lo evaluasi dari at least 2 minggu kemarin selama September. Sekarang kita akan coba bukain apa sih kira-kira yang bisa kalian persiapin untuk 2 minggu ke depan. Kayak gitu. Aspek yang gue bacain masih sama di sini, masih seputar kehidupan secara umum, karir atau studi, dan percintaan. Oke. Untuk kehidupan secara umum, kalian dapat kartunya di sini adalah Knave of Wands atau nih Page of Wands biasanya di kartu lain. Untuk karir atau studinya, kalian dapat kartunya The Hermit. Oke. Kemudian untuk percintaannya kalian dapat kartunya Nine of Swords. Oke. Seperti yang sudah kuduga. Jadi gini, kita mulai dari sini lagi ya, dari awal lagi ya. Kalau untuk kehidupan secara umum, oke, apa yang mungkin perlu kalian persiapkan di depan? Ini agak berkaitan, ya. Berkaitannya gimana? Ini punya potensi, nih ya. Mungkin apa yang lo katakan tuh benar, cuman lo kurang memperhatikan perasaan atau emosi orang lain atau situasi secara utuhnya, secara holistiknya, secara keseluruhannya itu mungkin lo kurang perhatiin. Dampaknya apa? Dampaknya lo bisa aja secara sengaja maupun tidak sengaja burning bridge, lo mutusin hubungan sama orang atau lo merusak hubungan baik lo dengan orang. Itu mungkin banget terjadi. Atau lo kayak seminimal-minimalnya lo bikin kondisi yang agak-agak suasana yang agak-agak awkward gitu. Oke. Yang biasanya mungkin lo bisa secara ya nyantai lah ya, mungkin hubungannya ini jadi kayak agak awkward. Oke. Jadi kayak ada topik sensitif di antara lo atau mungkin lo dan orang-orang yang di sekitar lo mungkin kayak gitu. Nah, apa yang mungkin perlu lo persiapkan ke depan adalah mitigasinya. Kayak, oke, kemarin mungkin lo udah salah nih ngomong, atau kayak cara penyampaian lo masih kurang benar gitu ya. Kayak, what can you do about it agar kondisinya nggak awkward? Karena ini sini yang gue lihat, apa ya? Ini agak mengganggu lo juga sih. Kayak lo kepikiran, tipikalnya air sign gitu ya. Nggak Libra, nggak Gemini, nggak Aquarius, itu tuh mereka itu meskipun kelihatannya carefree, cuman sebenarnya mereka itu sangat-sangat overthinker gitu. Jadi sebenarnya ada kondisi yang mungkin lo sendiri sadar kayak kayaknya gue gak semestinya ngomong dengan cara seperti ini, meskipun poin lo benar.
Nah ini yang kondisi awkward ini harus lo mitigasi, harus lo kayak cari jalan keluarnya, lo redam lah ya, lo cairkan suasananya kayak gitu. Nah jadi kayak expect some awkwardness di beberapa waktu ke depan. Yang itu sebenarnya juga sumber dari lo. Jadi kayak next time be mindful of what you say. Oke? Lebih hati-hati lagi dalam berucap. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi pekerjaan atau studinya, di sini yang gue lihat kalian dapat kartunya The Hermit. The Hermit ini memang kartu yang menunjukkan soal satu itu solitude, atau kedua soal mentor. Ya. Di sini yang gue lihat memang kalian butuh waktu untuk kayak oke, lo lagi senang-senangnya nih, lo lagi punya semangat yang tinggi. Ini tuh benar-benar waktunya untuk kalian planning hidup kalian ke depan. Kayak langsung lihat jangka panjangnya gimana. Setelah kalian lihat jangka panjangnya, termasuk di dalamnya adalah lo cari nih, kalau misalnya lo bisa nemu, lo coba cari mentor yang bisa nge-guide lo, atau lo cari expert gitu, karena mumpung lo lagi semangat, jadi kayak untuk lo terima ilmu, untuk lo belajar lagi, lo lagi senang-senangnya, yang gue lihat dari kartu sih kayak gitu energinya. Semoga aja lo tetap semangat. Kalau misalnya kalian ngerasa lagi nggak terlalu semangat, gue doain kalian cepetan semangat dan cepetan keluar dari fase-fase tak termotivasinya ini, oke? Nah, jadi ada bagusnya kalian untuk cari mentor atau cari orang yang lebih berpengalaman dibanding kalian, kayak gitu. Karena lihatnya jangka panjangnya kan, long termnya gimana. Tuh. Sedangkan kalau untuk love life-nya Libra di sini untuk di minggu ke depan, kayak yang tadi gue bilang sesuai dengan dugaan gue, berkaitan ya. Tadi yang Eight of Pentacles di sini gue bilang soal suatu situasi yang monoton, yang melelahkan, yang kayak capek, yang kayak tadi gue bilang kerja keras tapi nggak kerja cerdas, tapi dalam konteks percintaan, kayak gitu. Nah, ini ujung-ujungnya ketika lo burn out, ketika lo udah capek nih, ini akan jadi beban pikiran yang sebenarnya bisa lo hindari, kayak gitu. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya bisa nggak usah terjadi, atau bisa terjadi nggak usah separah itu. Cuman mungkin karena lo agak menggampangkan kondisinya, lo agak overestimate yourself, lo ngerasa kayak gue bisa lah, nggak apa-apa lah, kayak gitu segala macam. Atau mungkin juga di sini ada rasa nggak enak juga, itu akhirnya malah dampaknya jadi lebih buruk. Oke, jadi kalau memang di sini kalian belum merasa kepikiran, tapi udah merasakan yang Eight of Pentacles di sini, rasa monotonnya itu, kalian buru-buru deh untuk diskusi. Kalau misalnya emang kalian punya pasangan, atau mungkin at least kalau misalnya kalian single, kalian coba pikirin lagi apa sih jalan keluar yang bisa gue lakukan sekarang, kayak gitu. Karena kalau enggak, ini akan jadi beban pikirannya akan jadi seperti ini, Nine of Swords. Ini tuh kayak beban pikiran yang mengganggu dalam tidur lo lah segala macem gitu, kayak capek banget cuy, gitu kan, kayak nggak mau lah ya, lagi senang-senangnya juga ngapain diganggu percintaan, ya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi itu readingnya untuk kalian para Libra di bulan September ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa kalau tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, yuk boleh kita like, share, comment, subscribe dulu. Oke? Thank you and have a nice day. Halo Aries, apa kabar kalian semua? Semoga Septembernya menyenangkan ya. Oke, sekarang gilirannya untuk kalian, gue bacain peruntungannya di bulan September ini. Jadi yang akan gue bacain di sini adalah 2 minggu ke belakang. September 2 minggu ke belakang ya. Kira-kira apa sih yang masih perlu kalian evaluasi lagi dari diri kalian? Dan 2 minggu ke depan, September 2 minggu ke depan, apa sih yang masih perlu kalian persiapkan? Kayak gitu. Jadi aspek yang akan gue bacakan di sini adalah yang pertama, kehidupan secara general, secara umum, kemudian pekerjaan atau studi, dan yang terakhir dari sisi percintaannya. Oke. Kita mulai dulu ya. Dari segi kehidupan secara umum, kalian dapat kartunya Death. Dari studi atau pekerjaan, kalian dapatnya Two of Pentacles. Kemudian percintaan, kalian dapatnya Six of Cups. Oke.
Oke, kita mulai dari kehidupan secara umum dulu. Ini kalian ada dapat kartu death, cuman jangan takut. Ini bukan soal kematian. Most of the time it's not about death itself. Bukan kematian secara harfiah. Cuman ini melambangkan sebuah fase baru dalam kehidupan. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya kalian lagi ngelewatin sebuah gerbang baru gitu. Menuju lembar baru, menuju bab baru dalam kehidupan kalian. Jadi kayak mungkin kemarin secara umum kalian baru dapat sebuah pencerahan tentang oke, next kayaknya gue mau bawa hidup gue ke arah sini gitu. Kayaknya kalian siap banget untuk membawa kehidupan kalian ke arah yang baru, ke bab yang baru kayak gitu. Nah, cuman mungkin yang perlu kalian ingat bahwa cara melihat kartu ini sebenarnya kayak kita ngeliat kematian gitu. Banyak dari kita yang melihat kematian itu sebagai sesuatu hal yang menyeramkan. Oke, kayak uncertain, kita nggak tahu nih ketika kita mati, terus kita bakal jadi apa yang akan terjadi sama diri kita, sama jiwa kita, segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kalian mulai mengarahkan kehidupan kalian ke bab baru nih, ke chapter baru, itu penuh dengan uncertainties. Karakternya Aries sebenarnya tuh cenderung suka tantangan, suka adventure ya, typical fire sign lah ya, kayak gitu. Cuman mungkin ada hal-hal juga yang kalian masih takut gitu. Takut itu wajar. Cuman yang nggak boleh adalah karena kalian takut kalian nggak jadi melangkah, itu yang nggak boleh. Oke, kalau misalnya kalian udah memutuskan sesuatu, kalian harus bisa pegang omongan kalian sendiri, terus kalian harus bisa terus melangkah maju meskipun kalian takut. Gitu. Karena kelihatannya di sini ini hal yang major banget dan emang ini kayaknya signifikan dan diperlukan dalam kehidupan kalian. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita lanjut nih ke studi atau ke karirnya untuk Aries, kalian dapat kartunya Two of Pentacles. Two of Pentacles di sini sebenarnya melambangkan soal dilema. Oke. Cuman di samping itu ya, gue ngelihat di sini you're running out of time. Kalian mulai kehabisan waktu. Oke, jadi kayak lo dilema, lo mikirin sesuatu, tapi terus kayak tak terasa aku harus mengambil keputusan sesegera mungkin, kayak gitu. Jadi mungkin ini ada kaitannya sama kartu sebelumnya, yaitu Death, yang mana kayak ya lo akan memasuki chapter baru dalam kehidupan lo, tapi terus mungkin ada beberapa pilihan dan lo belum belum bisa menentukannya, atau sebenarnya lo udah tahu lo mau nentuin apa, cuman lo masih takut. Cuman ya lo harus berani untuk melangkah karena ya memang lu udah gak punya waktu lagi, kayak gitu. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita lanjut nih ke percintaannya, ini kalian dapat Six of Cups. Six of Cups ini memang melambangkan sebuah situasi yang familiar gitu. Ini bisa melambangkan situasi, ini bisa melambangkan seseorang yang memang intinya adalah ada kesan familiar gitu. Jadi mungkin ada orang-orang dari masa lalu kalian yang muncul lagi nih ke dalam kehidupan kalian. Orang-orang dari masa lalu ini bisa jadi yang memang sudah pernah menjalin hubungan dengan kalian, maupun orang-orang yang dulu ya ada aja dalam hidup kalian di masa lalu. Misalnya teman lama atau I don't know, orang-orang yang memang pernah ada aja dalam kehidupan kalian. Tapi sekarang mereka masuk ke dalam hidup kalian itu dalam konteks yang romantis gitu. Jadi mungkin in the past mereka ada dalam hidup kalian secara platonik, nggak ada niatan untuk romance, cuman di sini kelihatannya muncul lagi dalam kehidupan kalian dalam konteks romance. Nah, jadi di sini yang mau gue ingetin adalah kayaknya kalian emang juga lagi pusing sama urusan hal lain, itu sama aspek lain dalam kehidupan kalian. Coba kalian tanya sama diri kalian sendiri, apakah saat ini lo ngerasa lo butuh pasangan atau enggak, kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian belum juga memutuskan hal ini bisa jadi ruwet di akhir. Karena kayak yang gue lihat di sini ada kecenderungan bahwa pikiran lo lagi nggak fokus, lagi nggak fokus, lagi banyak mikirin hal, cuman kayak ya terpecah juga, kayak gitu. Nah, jangan sampai love life ini hanya menambah karunyaman gitu. Kalaupun lo memutuskan kayak oke, kayaknya gue suka sama orang ini, cuman
kalau untuk in a romantic way nggak mau sekarang gitu. Kayak at least you make it clear to yourself, at least lo jelas dulu nih ke diri lo sendiri apa yang gue inginkan sekarang. Jangan sampai lo mikirnya kayak gue gak mau dia sama orang ini, cuman terus habis itu kehadiran orang ini bikin lo kepikiran, kan itu kan jadi kayak menambah keruwetan dalam hidup lo gitu loh sebenarnya, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita akan coba lanjut untuk 2 minggu ke depannya, apa sih yang kira-kira perlu lo persiapkan, kayak gitu. Aspek yang kita bacain masih sama, masih secara kehidupan secara umum, karir atau studi, dan percintaan. Oke. Untuk kehidupan secara generalnya, kalian dapat kartunya jeng The Hangman. Untuk karir atau studinya kalian dapat kartunya jeng The Hierophant. Banyak jeng-jengnya deh nih kalian. Untuk percintaan kalian dapat kartunya jeng Temperance. Ya amplop. Wow. Untuk 2 minggu ke depan kalian dapat kartunya ya, ini major semua. Artinya memang ada keputusan-keputusan besar yang harus kalian ambil, kayak ada cara pikir yang memang harus kalian ubah. Benar-benar itu hal yang major banget. Kalian butuh layout foundation, ya kalian butuh kayak naruh fondasi-fondasi yang kokoh, baik itu secara planning, secara pemikiran, secara aksi, itu kalian harus punya fondasi yang kokoh. Untuk ketiga aspek ini ya, dan kalian tiga-tiganya bicara seperti itu. Pertama, dari kehidupan secara general dulu. Tadi kan kalian dapat kartunya death pertama-tama nih. Untuk kayak ya recent events-nya dalam hidup kalian emang death. Nah, kemudian untuk 2 minggu ke depannya mungkin perlu kalian persiapkan adalah the hangman. Oke? Kayak some people will hold you accountable gitu. Kayak ada orang-orang yang mungkin minta pertanggungjawaban lo. Mungkin konteksnya nggak seserius itu, cuma sekedar nanyain kayak mana nih omongan lo, kayak gitu. Katanya lo mau gini, katanya lo mau gitu, kayak gitu ya. Dan ini memang harus ada hal-hal yang lo berani untuk sacrifice. Jadi memang di sini mau lo akuin atau enggak, yang gue lihat ada rasa lo masih takut untuk melangkah. Karena kalau lo mulai melangkah, artinya lo tahu ada yang harus lo sacrifice. Ada hal yang memang harus lo korbanin dulu. Kayak gitu, kayak ya namanya juga hidup, you can't have everything, ya kan? Jadi memang ada rasa takut nih untuk mengambil keputusan yang emang major gitu loh. Dan mungkin lo udah sempat koar-koar nih ke entah ke temen lo, entah ke saudara lo, entah ke keluarga lo, kayak gitu, entah ke pacar lo gitu. Lo udah sempat bikin statement. Nah, dan ini akan nambah pressure, karena kayaknya orang-orang yang udah lo pernah ngomongin ini bakal kayak, mungkin mereka casual aja nanya kayak, gimana tuh rencana lo? Cuman mungkin di pemikiran lo yang sekarang kayak, gue takut tapi gue harus maju, itu malah jadi pressure, kayak gitu. Nah, itu yang harus lo manage, oke? Jadi, kalau gue sih saraninnya lo kumpulin keberanian untuk langsung take action, kayak gitu. Kayaknya lo udah kelamaan mikirin, kelamaan planning, cuman belum juga ambil aksi nyatanya, oke? Kemudian kalau untuk karir atau studinya di sini, gue ngeliat kalian dapat kartunya The Hierophant. The Hierophant ini memang melambangkan sebuah kondisi yang cenderung dogmatis, sebuah kondisi yang lebih tradisional, suatu hal yang mengakar, kayak gitu-gitu. Jadi memang di sini gue lihat ya, kayaknya yang perlu lo persiapkan ke depannya adalah gini, apapun pilihan yang lo ambil, mau itu pilihan yang konservatif maupun tidak. Karena di sini kayaknya ada pilihan-pilihan yang kayak agak-agak wow, out of the box gitu lah ya, agak-agak nggak umum pilihannya, dan ada kecenderungan lo mau ambil pilihan-pilihan yang nggak umum itu. Lo harus persiapin ketika orang mempertanyakan. Mungkin lo berada dalam lingkungan sosial yang cenderung konservatif gitu, cenderung pragmatis, cenderung kayak ngelihatnya yang pasti-pasti aja,
gitu, dan menganggap pilihan lo itu tuh nggak make sense, oke? Atau menganggap pilihan lo kayak nggak masuk akal kayak gitu. Nah, itu yang harus lo persiapin secara mental, karena gue tahu secara action tipikalnya Aries itu mereka suka membela diri aja pokoknya. Nah, meskipun mereka di luarnya kelihatannya kayak tough, tapi on the inside mereka tuh sensitif. Itu bisa bikin mereka kepikiran, bisa bikin mereka sakit hati, bisa bikin mereka patah arang kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini memang harus lo persiapkan, kayak it is to be expected, ya. Yang perlu lo persiapkan di sini adalah secara mental kayak gitu. Sedangkan kalau untuk percintaannya, untuk Aries, kalian dapat kartunya Temperance. Temperance ini apa sih? Temperance ini kayak gue udah pernah bilang sih, Temperance ini gue selalu ngelihat kartu ini kartunya blacksmith. Jadi kayak gue selalu ngebayangin pedang lagi dipanasin, terus dipalu-palu gitu, ditempa gitu lah ya, dibentuk pas segala macam, proses yang nggak enak. Tapi juga di sisi lain Temperance ini mencoba mencari keseimbangan, ya. Jadi untuk masalah percintaan itulah yang terpenting gitu. Di satu sisi kalian harus grow up, harus ada hal-hal yang memang kalian lepasin, harus ada hal-hal yang memang kalian mau kompromi kayak gitu-gitu. Itulah bentuk temperance-nya, di temper gitu lah ya. Dan di sisi lain juga kalian perlu mencari balance gitu, karena apa yang kalian jalanin sekarang itu kelihatannya nggak sustainable, jadi nggak bisa dijalanin terus menerus gitu. Kalau dijalanin terus menerus kelihatannya nggak fulfilling. Jadi kalian harus cari balance-nya, dan memang ada beberapa hal yang kalian harus mau berkembang, oke? Dalam konteks percintaannya, mulai dari kompromi, mulai dari pengertian, mulai dari standar mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi itu tadi readingnya untuk kalian para Aries di bulan September. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, boleh dong like, share, comment, subscribe. Oke, thank you and have a nice day. Halo Sagittarius, apa kabar kalian semua? Semoga Septembernya menyenangkan ya untuk kalian. Oke, sekarang gilirannya untuk kalian para Sagittarius yang gue bacain soal peruntungannya di bulan September ini. Jadi di sini yang mau gue bacain adalah 2 minggu ke belakang. Kira-kira apa sih yang masih perlu kalian evaluasi lagi dari tindakan-tindakan kalian, dan 2 minggu ke depan tentang apa sih yang mungkin perlu kalian persiapkan. Oke. Jadi aspek yang akan gue bacakan di sini ada 3. Yang pertama kehidupan secara umum, kemudian karir atau studi, kemudian yang terakhir adalah percintaan. Oke. Baiklah, untuk kehidupan secara umumnya kalian di sini dapat kartunya Queen of Wands. Wow. Kemudian untuk karir atau studinya kalian dapat kartunya Ten of Wands. Dan untuk percintaannya kalian dapat kartunya Three of Pentacles. Oke, nice. Jadi gini, gue akan mulai bacain. Kalau untuk kehidupan secara umumnya, gue ngeliatnya kalian dapat kartunya Queen of Wands. Queen of Wands ini memang kartu yang melambangkan sesosok yang menyenangkan, yang fiery. Lo tau gak sih, ada banget tuh gak sih kok karakter-karakter di film gitu ya, tipikal orang-orang yang asik gitu, yang seru, yang ini sosoknya lebih feminim sih. Kayak kalau misalnya kalau misalnya King sama Queen, itu tuh melambangkan sosok-sosok yang udah tertinggi. Yang King tapi lebih cenderung menggambarkan versi lebih maskulinnya, yang Queen melambangkan versi lebih feminimnya. Versi lebih feminim di sini, gue ngeliatnya juga ada sisi caringnya tetap ada. Jadi kayak lo bayangin tipikal nyokap-nyokap yang seru gitu deh, gitu. Oke. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini kalian lagi menjadi sosoknya seperti itu. Ini tuh kayak kalau gue lihat dari kartu ya, kalau misalnya kebetulan kalian adalah Sagittarius cewek, ini adalah
versi diri kalian yang paling ideal, kayak gitu, dimana kalian tetap seru-seruan, cuman tetap bertanggung jawab gitu. Jadi emang lagi bagus banget aja nih hidup lo, asik banget gak sih cuy? Oke, pertahankan ya. Jadi memang kalau gue lihat dari sini sih gak ada yang perlu dievaluasi ya. Kehidupan lo lagi seru banget sih cuy. Mungkin ya ini aja sih nikmatin aja. Itu sih yang bisa gue bilang. Kayak ngomong kita di atas, kita nikmatin. Karena kan hidup itu selalu berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi mumpung kita lagi di atas nih, lagi happy-happynya, nikmatin setiap momen yang ada. Kayak gitu. Sedangkan kalau untuk pekerjaan atau studinya, di sini gue lihat kalian agak overwhelmed. Dilihat dari kartu Ten of Wands ini. Ten of Wands ini memang kartu yang melambangkan bahwa lo mengambil tanggung jawab yang lebih daripada porsi yang semestinya, kayak gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya ini bukan urusan lo atau bukan kerjaan lo, cuman lo kayak inisiatif aja, lo kerjain juga apa segala macam kayak gitu-gitu. Alasannya bisa banyak. Alasannya bisa jadi lo nggak percaya sama orang lain, jadi lo tidak ingin mendelegasikan tugas, atau mungkin ya macam-macam lah ya alasannya. Cuman intinya di sini adalah tindakannya lo itu mengambil tanggung jawab yang lebih daripada semestinya, kayak gitu. Jadi ini perlu kalian manage. Gue rasa kalian yang paling bijaksana dalam melihat hal ini. Apakah ini wise atau enggak? Kalau gue lihat dari kartu, kalian kewalahan. Ini bisa bikin kalian capek banget. Jadi gini, kalau misalnya memang ini sebenarnya nggak perlu banget lo lakuin, mending stop it, hentikan. Kalau kalian ngerasa bahwa kayak gue mesti kayak gini, pokoknya gue mesti kayak gini, for whatever reason that is, ya artinya kalian harus manage gimana caranya agar kalian tidak cepat burn out, kayak gitu. Gimana caranya agar kalian bisa tetap semangat, bisa tetap fokus, bisa tetap punya energi yang cukup untuk aspek kehidupan kalian yang lain. Karena kalau misalnya abis tenaganya di sini, aduh sayang banget, padahal lagi happy-happynya ya nggak sih cuy. Kan ini kalian abis dapet Queen of Wands tapi kok dapet Ten of Wands kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini penting banget, mesti banget kalian lakuin, harus di manage kayak gitu. Sedangkan kalau dari percintaannya, gue lihat ini kalian bagus ya, dapat kartunya Three of Pentacles. Three of Pentacles ini memang kartu yang melambangkan soal kerjasama gitu. Jadi memang kelihatannya entah kalian baru ketemu orang baru dalam hidup kalian atau kalian baru jadian gitu, but either way di sini gue lihat lo sama si orang ini itu bener-bener selain secara romance gitu ya, kalian ngerasa kalian nyambung nih di aspek kehidupan kalian yang lain. Selain itu pun dalam menjalani hubungan kalian ngerasa kalian bisa jadi tim yang baik, bisa jadi pasangan yang bisa saling bekerja sama gitu, nggak timpang sebelah, nggak ada drama-drama nggak penting kayak gitu. Jadi emang wow, jujur gue iri banget sama lo Sagittarius, karena kayak so far kalian yang zodiaknya paling bagus yang gue bacain kayak gitu untuk bulan September ini. Oke, gue penasaran kelanjutan kehidupan kalian gimana. Jadi gue akan bacain sekarang untuk 2 minggu ke depan di bulan September ini. Oke, kita akan buka aspek yang tetap sama. Yang pertama dari sisi kehidupan generalnya, 2 minggu depan kalian dapat kartunya The Empress. Wow, aduh luar biasa Sagittarius. Kemudian untuk studi atau karirnya, kalian dapat kartunya Three of Wands. Luar biasa lagi. Dan untuk percintaannya, kalian dapat Four of Pentacles. Oke. Tetot. Ayo, kenapa nih? Oke, jadi gue jelasin. Kita mulai dari sini dulu ya, dari secara umum dulu. Kalian dapat kartunya, pertama-tama tadi kalian dapat kartunya Queen of Wands. Kemudian abis itu kalian dapat kartunya The Empress. Oke, The Empress berarti lo kayak jadi ratunya gitulah ya. Kayak second in command yang respected, kalian punya tanggung jawab sendiri. Di sini gue merasakan sekali feminine energy.
Ya, di Empress ini memang Oke, kalau misalnya kita bandingin antara kartu The Empress sama Queen of Wands, gue bisa bilang bahwa The Empress itu ratunya, terus Queen of Wands itu meskipun kartunya Queen ya, kalau misalnya di kedudukannya seperti ini, gue ngebayanginnya Queen of Wands itu menjadi seperti putrinya. Kayak lo kebayang gak sih kayak, aduh gue lupa namanya siapa. Kayak lo tau gak sih tipikal princess yang rebellious gitu, itu kayak di film apa itu? Film Brave. Di film Brave yang rambutnya merah. Nah kayak gitu yang kayak pembangkang, pemberontak, tapi asik, tapi seru, tapi berhati baik, kayak gitu-gitu loh. Nah, cuman sekarang lo kayak di beberapa waktu ke depan lo harus di-upgrade nih, lo harus jadi queen. Lo gak bisa sebebas itu lagi. Gitu, lo punya tanggung jawab tertentu, bukan berarti lo jadi membosankan, cuman responsibility-nya jadi lebih gede aja. Itu yang mungkin perlu lo perhatikan dalam kehidupan lo ke depannya. Dan di sini karena kalau lo dapat kartunya di Empress instead of the Emperor, artinya memang banyak kondisi-kondisi kalian harus banyak menunjukkan sisi keibuan yang lebih nurturing, yang lebih understanding gitu, yang lebih unconditional gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi kalian harus kayak being kind instead of being right, kayak gitu. Sedangkan untuk studi atau karirnya, kalian dapat kartunya Three of Wands. Oke. Three of Wands di sini sebenarnya lebih menggambarkan tentang leadership gitu. Three of Wands di sini memang menggambarkan soal leadership. Jadi kalau memang itu yang kalian aim, bahwa kayak oke, gue pengen jadi leadernya, gue pengen jadi orang yang dipercaya di sini, gue pengen menjadi pemegang tanggung jawab di sini. Ya, apa yang kemarin-kemarin kalian lakukan nih, kayak kalian ngambil semua pekerjaan tanggung jawab yang sebenarnya bukan urusan kalian, kayak gitu ya, it will pay off ke depannya. Cuman kalau misalnya kalian emang kemarin-kemarin nih, ini makanya tadi gue bilang ini tergantung balik lagi dari motivasinya kalian apa. Kalau memang kalian mengerjakan extra mile ini untuk sebuah recognition, kalian akan dapatkan itu. Cuman kalau misalnya kalau kalian kerjain extra mile ini karena terpaksa, itu ke depannya malah akan lebih berat lagi, karena kayak orang udah percaya gitu sama kalian, kayak udah sama dia aja, dia bisa kok ngerjainnya gitu. Kalau misalnya emang itu bukan yang kalian cari, kayaknya kalian harus mulai delegasiin tugas kayak gitu, karena kalau enggak, burden yang kalian ambil tuh akan jadi lebih besar lagi ke depannya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk percintaannya, kalian kan dapetnya di sini kartu Four of Pentacles. Jadi sebelumnya 3, sekarang kalian dapetnya 4. Oke, yang mau gue sampaikan di sini adalah Four of Pentacles ini in a way juga menggambarkan greed, kayak ketamakan, keserakahan. Jadi apa yang kalian punya sekarang itu kalian harus jaga, jangan sampai kalian menjadi tamak, jangan sampai kalian menjadi serakah. Don't take things for granted. Oke. Jadi memang pada porsinya aja. Kalau misalnya kalian sekarang lagi happy-happynya, ya karena memang kondisinya lagi memungkinkan. Cuman kalau beberapa waktu ke depan terus kalian ngerasa ada penurunan nih dari pasangan kalian, atau kayak dari dinamika kalian sebagai pasangan apa segala macam kayak gitu-gitu, ya jangan marah, jangan ngerasa kalian entitled gitu untuk selalu senang-senang, untuk selalu happy-happy. Karena pasti ya namanya hubungan ada naik turunnya, jangan menjadi tamaknya dalam konteks seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi readingnya buat para Sagittarius di bulan September. Semoga kalian suka sama readingnya dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus kalau misalnya tadi kalian belum like, share, comment, subscribe, boleh dong, tolong like, share, comment, subscribe. Oke, thank you and have a nice day.